Jadi yang namanya keberhasilan cita-cita, keberhasilan usaha, itu sebenarnya tidak dilihat apakah orangnya orang baik atau tidak. Apakah orangnya orang yang beriman atau tidak. Sama saja, orang yang jahat pun bisa berhasil keinginannya. Ini harus dipahami nih, hati-hati. Berarti tukang sihir tuh diizinin sama Allah, misalkan. Hah? Bahaya kan? Semua manusia itu berhak mendapatkan izin dari Allah. Tetapi semua manusia tidak semuanya mendapatkan ridho dari Allah. Dan izin yang manusia dapatkan itu sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, kemudian waqad yahsulu hadza ta'tsir lil himmatil qawiyah. Kemudian cita-cita yang tinggi ya, itu kadang-kadang bisa menghasilkan ya. Ada hasilnya. Ketika kita punya cita-cita yang tinggi, kemudian keinginan yang kuat ya, kemudian tekad yang bulat, semangat yang membaja ya, itu bisa berhasil. Wa in kana sahibuha naqison kama yaqulul ayn wasahir. Meskipun orang yang menginginkannya ada kekurangan mental seperti orang yang tukang sihir, orang yang kurang baik, orang yang suka berbuat jahat, an khubithihima aw li khosiyatin ja'alaha Allah fihima idza nadhara li syai'in biqasdi infi'ali dzalika biiznillah wa hadza kullu aidan la yakhriqu aswaru aqdar bal la yakunu illa ma aradal wahidul qahhar. Semua itu bisa terjadi ketika Allah mengizinkan. Jadi yang namanya keberhasilan cita-cita, keberhasilan usaha, itu sebenarnya tidak dilihat apakah orangnya orang baik atau tidak. Apakah orangnya orang yang beriman atau tidak. Sama saja, orang yang jahat pun bisa berhasil keinginannya ketika semua itu atas izin Allah. Tapi berbeda izin dengan ridho. Apapun kalau diizinkan Allah itu pasti berhasil. Tetapi kalau ridho semuanya tidak. Ya. Kalau Allah tidak meridhoi, nggak bakalan bisa terjadi. Wa hadza kulluhu aidun la yakhriqu aswarul aqdar bal yakunu illa ma aradallahul qahhar. Dan semua itu tidak menyalahi ketentuan takdir. Bahkan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Bahwa kita semuanya tidak akan mendapatkan cilaka, tidak akan mendapatkan bahaya, tidak akan mendapatkan kesengsaraan dari siapapun ya. Kita tuh nggak bakalan bisa dilukai oleh siapapun kecuali Allah mengizinkan. Berarti kalau misalkan kita ini kena penyakit katanya misalkan kena sihir, berarti Allah mengizinkan. Ini harus dipahami nih. Hati-hati. Berarti tukang sihir tuh diizinin sama Allah misalkan. Hah? Bahaya kan? Semua manusia itu berhak mendapatkan izin dari Allah. Tetapi semua manusia tidak semuanya mendapatkan ridho dari Allah. Dan izin yang manusia dapatkan itu sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, kemudian sikap kita sebagai orang yang beriman bagaimana? Yaitu kita belajar selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang jahat kepada kita nggak usah takut. Nggak usah takut. Ini ada satu cerita. Ada seorang kiai yang ternyata dikirimi kayak semacam sihir oleh orang lain.
kemudian eh, aufaknya itu disimpan di tanah di gerbang pintu masuk. Nah, ada santrinya yang tahu bahwa tadi siang ada orang itu mendem itu aufak itu. Terus kata kiainya ambil, suruh ambil. Terus kata santrinya, Pak Kiai, ini balikin aja ke yang punyanya, orang yang ngirimnya katanya gitu. Terus kata kiainya nggak usah, ngapain? Nggak perlu katanya. Sebab kalau Allah mengizinkan aku kena sihir, ya aku udah pasrah. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka sihir ini tidak akan mempan. Jadi sebenarnya yang bisa menggagalkan sihir ataupun yang bisa memberhasilkan sihir itu bukan orangnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tukang sihir tuh sakti nggak? Hakikatnya nggak sakti. Atau orang yang nggak mempan di sihir tuh sakti nggak? Hakikatnya sama nggak sakti. Semuanya itu adalah sesuai dengan izin Allah. Itu poinnya. Jadi kita nggak usah takut dengan apapun. Kalau Allah nggak mengizinkan nggak bakalan terjadi. Nah, biasanya orang yang sudah dicintai Allah atau kekasih Allah itu selalu dilindungi oleh Allah. Jadi apapun yang akan menimpa dirinya ketika hal-hal yang buruk, maka itu tidak akan diizinkan oleh Allah. Begitu logikanya. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, setiap sesuatu itu aku ciptakan dengan ukuran. Wa qala ta'ala wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan kata Allah, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Mereka tidak akan bisa berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis dikatakan kullu syai'in biqada'in wa qadar hatta al-'azzu wal qaisu. Setiap sesuatu itu ada ketentuannya, ada kepastiannya. Sampai gerak-gerik kita pun itu ada ketentuannya. Ya, ada suratnya. Ada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nih misalkan mau ngaji, itu udah menjadi ketentuan Allah. Atau misalkan kita nggak mau ngaji, itu juga bisa sebagai ketentuan Allah. Jadi bersyukurlah kalau seandainya saat ini kita mau ngaji, berarti Allah sedang mentakdirkan kita jadi orang yang baik. Tetapi ketika Allah tidak menginginkan kita ngaji misalkan, maka segeralah meminta ampun kepada Allah. Berarti saat itu kita sedang melakukan dosa. Simple. Kalau orang sudah paham konsep ini, hidup tuh enak. Karena kita hakikatnya tidak akan bisa menghindar dari dosa. Jadi kembali lagi, bahwa segala sesuatu itu ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.